Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung luas dan volume menggunakan integral. Pertama, kita akan membahas mengenai luas bangun datar menggunakan integral. Bagaimana caranya? Yuk simak penjelasannya. Langkah pengerjaan soal luas dengan integral. Yang pertama, kita harus menggambar daerahnya. Yang kedua, kita harus mempartisi daerah yang telah kita gambar. Kita perlu membagi suatu daerah fungsi menjadi beberapa partisi. Semakin banyak partisi, maka semakin mendekati luas sebenarnya. Langkah yang ketiga yaitu kita aproksimasi luasnya. Misalkan kita mengambil satu partisi di mana partisi tersebut berbentuk persegi panjang. Oleh karena itu, luasnya yaitu panjang dikali lebar. Kita asumsikan panjangnya adalah fxi dan lebarnya adalah delta xi. Kemudian kita jumlahkan luasnya. Karena di langkah yang ketiga adalah luas satu partisi saja, maka kita perlu menjumlah dari beberapa partisi yang ada untuk mendapatkan luas keseluruhan. Kemudian kita ambil limit jumlah luasnya. Lalu, kita nyatakan dalam bentuk integral dan hitung nilainya. Masuk ke contoh soal, yaitu hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 2x pangkat 3 min 12x kuadrat ditambah 18x min 4. Luas sumbu x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Maka, langkah yang kita ambil yaitu menggambar daerahnya. Dengan cara kita harus menentukan titik potong dengan sumbu koordinat. Misalkan titik potong pada sumbu Y memiliki syarat X sama dengan 0. Maka kita substitusikan X sama dengan 0 ke fungsi fx ini. Maka didapatkan Y sama dengan min 4. Sehingga titiknya yaitu 0, min 4. Kemudian titik potong pada sumbu X jika Y sama dengan 0, tetapi sulit untuk ditemukan karena dia berbentuk polinomial. Sehingga langkah ini bisa dilewati. Kemudian kita bisa menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Caranya yakni dengan menggunakan konsep turunan. Oleh karena itu, turunan pertama dari fx adalah 6x kuadrat min 24x ditambah 18. Di mana turunan pertama fungsi fx sama dengan 0, sehingga 6x kuadrat min 24x ditambah 18 sama dengan 0. Kita sederhanakan, lalu kita faktorkan sehingga didapatkan x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Selanjutnya kita bisa menguji titik di antara 1 dan 3 dan di sebelah kiri 1 dan di sebelah kanan 3. Bentuknya seperti ini. Cara uji titik yaitu kita dapat mengambil titik di sebelah kiri 1, misalkan 0, lalu kita substitusi ke turunan pertama dari fungsi fx. Didapatkan 18. Di mana 18 lebih besar dari 0 sehingga dia termasuk fungsi naik atau kita lambangkan positif. Kemudian di antara 1 dan 3 misalkan kita uji titik yaitu 2. Lalu 2 disubstitusikan ke turunan pertama fungsi fx sehingga didapatkan min 6. Di mana min 6 kurang dari 0 sehingga termasuk fungsi turun atau kita lambangkan dengan negatif. Kemudian di sebelah kanan dari 3 misalkan kita ambil nilai yaitu 4. Oleh karena itu 4 kita substitusi ke turunan pertama fungsi fx yaitu didapatkan 18, di mana 18 lebih besar dari 0 sehingga termasuk fungsi naik. Kemudian kita menentukan titik stasioner, interval cekung atas dan interval cekung bawah. Karena pada langkah ini kita dapatkan X sama dengan 1 dan X sama dengan 3, maka titik stasioner yang kita buat yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Jadi seperti ini.
X sama dengan 1, kita substitusikan ke fx sehingga didapatkan nilai yaitu 4. Kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan 3 ke fungsi fx sehingga didapatkan nilainya yaitu min 4. Maka dapat disimpulkan bahwa 1,4 adalah titik maksimum dan 3,-4 adalah titik minimumnya. Kemudian akan kita lanjutkan dengan menentukan interval cekung atas dan interval cekung bawah, yaitu dengan menggunakan turunan kedua dari fungsi fx, yaitu 12x min 24. Lalu turunan kedua fungsi fx sama dengan 0, sehingga 12x min 24 sama dengan 0, 12x sama dengan 24, dan x sama dengan 2. Lalu jangan lupa kita uji titiknya. Gambarnya seperti ini. Oleh karena itu, misalkan kita uji titik di sebelah kiri 2, yaitu 1 misalnya. Lalu kita substitusikan 1 ke turunan kedua fungsi fx sehingga didapatkan nilai yaitu min 12, di mana min 12 kurang dari 0 sehingga termasuk cekung bawah atau bisa kita lambangkan dengan tanda negatif. Kemudian kita menguji titik di sebelah kanan dari 2 misalkan saja yaitu 3. Lalu kita substitusikan 3 ke turunan kedua dari fungsi fx. Kita dapatkan yaitu 12, di mana 12 lebih besar dari 0 sehingga cekung ke atas atau kita simbolkan dengan positif. Sehingga kita bisa tahu koordinat titik beloknya yaitu x sama dengan 2. Koordinat titik beloknya ini kan didapatkan X sama dengan 2. Oleh karena itu, koordinat titik beloknya kita bisa ambil X sama dengan 2, kita substitusikan ke fx sehingga didapatkan yaitu 0. Oleh karena itu, titiknya adalah 2,0. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Kemudian karena di soal diketahui dia dibatasi oleh sumbu X, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Oleh karena itu daerah dari fungsi polinomial dalam soal seperti ini. Kemudian kita bisa mempartisi dari daerahnya seperti ini. Lalu kita aproksimasi luasnya, misalkan kita ambil luas satu partisi yaitu yang berwarna kuning ini. Jadi seperti ini. Lalu kita jumlahkan luasnya, luas dari keseluruhan partisi seperti ini. Kemudian kita bisa mengambil limit jumlah luasnya seperti ini. Kemudian kita langsung perhitungan integral. Nah, disinilah tahap yang paling penting, yaitu perhitungan integral. Karena daerah yang terbentuk terbagi menjadi 2, yaitu berada di atas sumbu X yang bernilai positif dan di bawah sumbu X yang bernilai negatif. Oleh karena itu, kita menghitung integral masing-masing. Yang berada di atas sumbu X yaitu positif dan yang berada di bawah sumbu X yaitu negatif. Yaitu dengan cara yang sama kita bisa mengeksekusi atau menghitung, yaitu didapatkan integral setengah X pangkat 4 min 4X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat dikurangi 4X dengan batas 1 sampai 2 dikurangi setengah X pangkat 4 min 4X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat min 4X dengan batas 2 hingga 3.
Langkah selanjutnya kita substitusikan integral dengan batas 1 sampai 2 ke setengah x pangkat 4 min 4x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat min 4x dikurangi integral dengan batas 2 sampai 3 ke setengah x pangkat 4 min 4x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat min 4x sehingga dihasilkan 2,5 dikurangi min 2,5 adalah 5 satuan luas. Kemudian masuk ke perhitungan volume dengan integral. Bagaimana caranya? Caranya hampir sama dengan luas, yaitu kita harus menggambar daerahnya terlebih dahulu. Misalkan pada soal, tentukan volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 16/3 X pangkat 3 ditambah 8X kuadrat yang dibatasi pula oleh X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 terhadap sumbu X. Maka langkah yang pertama kita gambarkan fungsi polinomial tersebut. Kita harus menentukan titik potong dengan sumbu koordinat, yaitu titik potong dengan sumbu X sulit ditentukan karena fungsinya berbentuk polinomial. Selanjutnya yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0, maka kita mensubstitusikan nilai 0 ke Y ini sehingga didapatkan Y sama dengan 0, oleh karena itu titiknya 0,0. Langkah kedua, kita bisa menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dengan menggunakan konsep turunan. Turunan pertama dari fungsi fx adalah 4x pangkat 3 ditambah 16x kuadrat ditambah 16x. Kemudian turunan pertama fungsi fx sama dengan 0 sehingga didapatkan x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan min 2. Kemudian kita baru bisa menguji titik. Misalkan di antara min 2 dan 0 kita bisa mengambil titiknya yaitu min 1. Maka min 1 bisa kita substitusikan ke turunan pertama fungsi fx dan didapatkan nilai yaitu min 4, di mana min 4 kurang dari 0 dan dia termasuk fungsi turun. Untuk di sebelah kiri min 2 misalkan min 3, lalu min 3 kita substitusikan ke turunan pertama fungsi fx sehingga didapatkan min 12, di mana min 12 kurang dari 0 sehingga termasuk fungsi turun. Dengan cara yang sama pula, misalkan di sebelah kanan titik 0, misalkan kita ambil titik 1, maka 1 kita substitusikan ke turunan pertama fungsi fx dan didapatkan 36, di mana 36 lebih besar dari 0 sehingga dia termasuk fungsi naik. Pada langkah ketiga yaitu menentukan titik stasioner, interval cekung atas dan interval cekung bawah. Titik stasionernya kita bisa menguji X sama dengan 0 dan X sama dengan min 2. Karena dari sini kita bisa memperolehnya. Kemudian X sama dengan 0 kita substitusi ke fx sehingga didapatkan nilai yaitu 0 dan min 2 kita substitusikan pula ke fx sehingga didapatkan 16/3. Di mana titik minimumnya yaitu 0,0 dan titik maksimumnya adalah min 2,16/3. Yaitu pada langkah selanjutnya kita bisa menentukan interval cekung atas dan cekung bawah dengan menggunakan turunan kedua fungsi fx yaitu 12x kuadrat ditambah 32x, di mana turunan kedua fungsi fx sama dengan 0 sehingga kita bisa mendapatkan x sama dengan 0 dan x sama dengan min 8/3. Lalu kita juga akan menguji titiknya seperti ini. Jadi di sebelah kiri min 8/3 misalkan kita ambil yaitu min 4, kita substitusikan ke turunan kedua fungsi fx dan didapatkan 64, di mana 64 lebih besar dari 0 sehingga dia termasuk cekung atas. Dan di antara min 8/3 dengan 0 misalkan kita ambil yaitu min 1,
Lalu min 1 kita substitusikan ke turunan kedua fungsi fx dan didapatkan min 20, di mana min 20 kurang dari 0 atau dia termasuk cekung bawah. Dan kita bisa mengambil titik di sebelah kanan 0, misalkan 1. Lalu 1 kita substitusikan ke turunan kedua fungsi fx dan didapatkan nilai yaitu 44, di mana 44 lebih besar dari 0 sehingga dia cekung atas. Lalu kita bisa menggambar grafik polinomial dengan langkah terakhir, yaitu kita menentukan titik beloknya. Kita tahu bahwa salah satu titik beloknya adalah x sama dengan min 8/3 atau min 2,666. Maka kita substitusikan min 2,666 ke fungsi fx didapatkan 6,317. Lalu x sama dengan 0, kita substitusikan ke fx sehingga didapatkan 0. Oleh karena itu, gambar grafik polinomialnya seperti ini. Kemudian karena dibatasi oleh x sama dengan 0 dan x sama dengan 1, sehingga bangun yang terbentuk atau daerah yang terbentuk seperti ini. Kemudian kita bisa mempartisi daerahnya menjadi beberapa bagian. Karena pada soal tertera volume terhadap sumbu x sehingga dia mengelilingi sumbu x. Metode ini disebut metode cakram karena memiliki partisinya berbentuk seperti cakram. Cakram ini berbentuk lingkaran yang memiliki luas yaitu pi r kuadrat. Oleh karena itu, dia rumus dari si metode cakram ini yaitu V sama dengan pi dikali integral dengan batas A sampai B fx kuadrat dx. Karena memiliki rumus tersebut, tinggal kita substitusikan. Fungsi fx yaitu x pangkat 4 ditambah 16/3 x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat. Lalu kita kuadratkan karena sesuai rumus yang telah kita bahas tadi. Selanjutnya perhitungannya yaitu, untuk perhitungannya kita jabarkan x pangkat 4 ditambah 16/3 x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat, kita kuadratkan sehingga didapatkan fungsi seperti ini. Lalu kita integralkan sebagaimana konsep integral dengan batas 0 hingga 1. Lalu 1 kita substitusikan ke integral tersebut dengan mengurangkan 0 yang disubstitusikan pula ke integral itu pula, didapatkan pi dikali 34,815 min 0 sehingga menjadi 109,321 satuan volume. Terima kasih karena telah menonton video penjelasan saya. Wassalamualaikum.